Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama yang senantiasa kami taati, Ibu Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Cilongok yang saya hormati, rekan-rekan sejawat yang saya hormati pula, dan tidak lupa anak-anakku semua yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini menjelang buka puasa pada hari ke-19, kita masih diberi banyak kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Semoga kita semua termasuk pada golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita coba bawakan materi tentang birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Birrul walidain adalah istilah dalam Islam untuk menunjukkan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Islam sangat menekankan pentingnya untuk berbakti kepada orang tua. Mereka merupakan cikal bakal dari kelahiran seorang anak dan memeliharanya sampai menjadi dewasa. Arti birrul walidain mengutip halaman UIN Raden Fatah, birrul walidain diartikan sebagai perbuatan baik dari anak kepada kedua orang tuanya sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan. Perbuatan baik itu mesti dilakukan secara lapang dada dalam urusan kebaikan. Bentuk kebaikan itu diletakkan pada perkataan, perbuatan, dan niat. Anak yang menerapkan birrul walidain akan menjadikan batin kedua orang tuanya merasa tentram dan bahagia di masa tua. Mengutip halaman majalah NU, seberapapun anak berusaha membalas semua kebaikan ke orang tuanya, niscaya hal tersebut tidak akan mampu dilakukannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua kecuali ia menemukan orang tuanya jadi budak, lalu ia membelinya, kemudian memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Cara untuk berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak cara. Ya. Bentuk paling mudah dan sebaiknya secara konsisten dilakukan yaitu mendoakan kebaikan orang tua, baik saat masih hidup atau sudah meninggal. Jika mereka masih hidup, maka birrul walidain dapat diwujudkan melalui bicara dengan lembut, tidak mengatakan ah, tidak membentak, menafkahi orang tua, menaati perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat, memelihara saat mereka tua, dan sebagainya. Dalil tentang birrul walidain, ya. Hukum melaksanakan birrul walidain adalah wajib bagi setiap muslim, termasuk saat memiliki orang tua yang dengan keyakinan berbeda atau non-Islam, ya. Sikap berbakti tetap harus ditunjukkan, namun terbatas pada hal-hal yang masih dibenarkan secara syariat. Kewajiban birrul walidain ditunjukkan melalui dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang berbunyi, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusu pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 15. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali karena 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan birrul walidain ya, adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Mengutip halaman DPPAI Universitas Islam Indonesia sebagai berikut diantaranya, yaitu yang pertama, amalan yang paling dicintai Allah adalah berbakti kepada orang tua. Itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Keutamaannya setara dengan sholat tepat waktu hingga melakukan jihad fisabilillah. Yang kedua, memperpanjang umur dan memudahkan turunnya rizki bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan akan memiliki hidup yang penuh keberkahan. Selain satu bentuk keberkahan itu, usia yang paling panjang dan rezeki yang dimudahkan. Hal ini sesuai dengan keumuman ya dalam hadis mengenai silaturahim yang berbunyi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi kerabatan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, itu merupakan jalan menuju surga. Ya. Berbakti kepada orang tua menjadi jalan untuk mendapatkan surga, di mana orang tua menjadi pintu pertengahannya. Nabi Muhammad bersabda, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Disahihkan Sahih Al-Albani dan Sahih Al-Arnaud. Yang keempat, doa lebih mustajab. Ya, Allah akan memudahkan mengabulkan doa-doa dari seorang yang ditunjukkan untuk kedua orang tuanya. Peluang dikabulkan lebih tinggi sesuai hadis berikut. Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan akan hal itu, yaitu yang pertama, doa orang yang terzalimi. Yang kedua adalah doa musafir. Dan yang ketiga adalah doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud. Yang kelima, taubat diterima Allah dengan menjalankan birrul walidain. Maka Allah akan memperkenankan taubat seseorang sekalipun yang dilakukan adalah dosa besar.
Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Seorang pria datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" "Tidak," jawabnya. "Apakah kamu memiliki kafah, saudara dari ibu?" "Iya," jawabnya. "Kalau begitu, berbuat baiklah kepadanya." Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itu adalah keutamaan yang didapat dari birrul walidain ya, yang mudah-mudahan bisa dimengerti dan diamalkan oleh semuanya ya, baik yang apa namanya, anak yang berbakti ya kepada kedua orang tua tentunya bisa melaksanakannya. Itulah pintu surga ya yang kita taati. Demikian materi mengenai birrul walidain, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga iman Islam kita, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat menanti berbuka puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.